melihatnya hari ini seperti apa? Biar lebih dulu lah. Ya. Ya, hari ini memang kan Ibtu Rudiana ya tidak hadir ya. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Cuman kan memang kalau secara hukum sebetulnya kan sumpah pocong itu kan tidak ada ya secara hukum. Jadi ya sebetulnya kan memang karena sumpah pocong itu kan dia ke Tuhan gitu kan. Jadi memang secara hukum dia harus membuktikan apa yang bisa dibuktikan kan gitu. Jadi ketika dia saat ini tidak hadir ya kita tidak tahu motifnya seperti apa, cuman ya mudah-mudahan tetap aja kan proses hukum tetap berlanjut. Oke, hari ini apa yang dilakukan oleh Saka Tatal sumpah pocong tadi sangat viral dan banyak netizen yang mendukung untuk membuktikan kebenaran. Gimana menurut KBRI dan Bunda? Kalau Bunda sih kalau orang sumpah pocong tuh benar-benar takut ya. Makanya Pak Ibtu Rudiana itu juga takut datangnya. Kalau dia nggak takut, mungkin dia datang hadir ya. Karena walaupun bersalah atau enggak, itu bahaya loh. Sumpah pocong itu bahaya banget. Menurut Bunda, sumpah pocong itu sumpah yang sakral atau yang seperti apa? Kalau menurut kalau menurut terawangan Bunda, itu kalau orang yang sudah bersumpah pocong, kalau tidak benar ataupun orang yang benar memberi sumpah itu pelan-pelan badannya kayak disapa, kurus. Kata orang narkoba, padahal enggak, dari sumpahnya tadi. Bisa memakan makan diri sendiri gitu Bunda. Hati-hati bersumpah. Mendingan apa adanya gitu kan. Cerita yang sebenarnya. Tapi sebenarnya sumpah pocong itu menurut Bunda Ratu itu sebenarnya kalau secara mistis bener ada nggak sih, kejadian nggak sih apa yang dilakukan dengan sumpah pocong itu? Sebenarnya kalau di sumpah pocong itu acara mistis memang ada itu, tapi bahaya ya? Bahaya banget itu tadi pelan-pelan tuh makan ke diri sendiri. Nah itu kayak ini contohnya, orang nggak maling tapi dia nggak maling tapi dia berdiri tapi pasti dituduh maling gitu kan, karena pasti dia maling tuh, pasti dia kayak itu juga sumpah pocong, bahaya itu. KBRI ini sebagai praktisi hukum melihat nih sebenarnya legalitas sumpah pocong nih di hadapan hukum ini seperti apa sih? Kalau di hukum kan memang tidak ada ya, karena di hukum itu kan menganut ya pembuktian berdasarkan kronologis atau TKP tempat terjadinya perkara kan begitu. Terus kan pembuktian juga bisa berupa dari saksi-saksi juga gitu kan, ada beberapa macam alat bukti yang bisa kita jadikan bukti gitu kan, pembuktian untuk di persidangan ataupun untuk di penyidikan. Jadi kalau menurut aku ya kembali lagi, cuman kan memang Indonesia kan budayanya kan memang macam-macam ya, apa sih untuk sumpah ataupun apa ya, mungkin ilmu-ilmu magic ya kan. Kultur budaya kita ini kan ilmu alam gaib itu kan, kalau orang magis gitu ya, ilmu magis gitu ya Bunda. Sumpah pocong kan badannya kayak dipocong gitu, Bunda, ya. Baru itu bisa meninggal sesaat langsung kali ya? Enggak meninggal. Oh enggak meninggal juga ya Bunda. Tapi itu sudah ya disaksikan orang rame bersumpah. Benar. Sedikit aja kita bersumpah, kena kalau kita bohong kan. Betul. Apalagi ini ya. Apalagi ini. Tapi bagus juga kayak Saka Tatal. Jangan kamu dia berani sumpah pocong berarti dia siap mati karena dia benar gitu. Itu bagus Saka Tatal itu. Berarti Saka Tatal melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan sumpah pocong berarti dia akan menunjukkan kebenaran bahwa saya tidak bersalah gitu. Iya, tidak bersalah. Itu benar dia, itu benar yang dia lakukan, bahwa walaupun imbasnya di sumpah pocong itu dia kena, tapi karena dia menunjukkan kebenaran ya kan, dia tidak takut gitu.